Selamat malam. Di malam ini kita akan belajar tentang adrenal insufficiency atau disebut juga dengan penyakit Addison, ya. Secara epidemiologi, prevalensinya dari satu kondisi adrenal insufficiency yang sifatnya permanen dan terdiagnosa dengan baik, ya, berdasarkan pemeriksaan, itu dijumpai 5 dari 10.000 orang, ya. Penyakit ini paling sering itu berasal dari kelainan di hipotalamus dan hipofise dengan prevalensinya 3 dari 10.000, ya, dan ini merupakan satu adrenal insufficiency yang sekunder. Sedangkan untuk yang primer itu prevalensinya 2 dari 10.000, ya. Jadi kalau yang primer adrenal insufficiency berarti kelainannya pada kelenjar adrenal. Lebih kurang setengah dari kasus adrenal insufficiency yang primer itu adalah kasus-kasus yang didapat paling banyak disebabkan oleh destruksi oleh karena reaksi autoimun pada kelenjar adrenal. Sedangkan yang bersifat sekunder itu paling sering adalah penyebabnya genetik, sehingga terjadinya blokade enzim pada pembentukan steroid adrenal dan akhirnya sintesa glukokortikoid menjadi menurun. Contohnya yaitu pada congenital adrenal hyperplasia. Jadi insufisiensi adrenal yang terjadi oleh karena supresi pada aksis HPA ini merupakan konsekuensi, ya, akibat dari pemberian pengobatan glukokortikoid dari luar, yaitu terjadi pada 0,5% sampai 2% dari negara-negara yang berkembang. Nah, ini kita lihat etiologinya, ya, penyebabnya. Jadi yang primer itu paling sering adalah autoimun adrenalitis, primer adrenal insufficiency, di mana adrenalitis autoimun yang terisolasi hanya pada kelenjar adrenal angkanya lebih kurang 30-40%, di mana 60-70%-nya itu mengalami insufisiensi adrenal, ya, oleh karena autoimun polyglandular syndrome, ya. Autoimun yang kebetulan, ya, bersama-sama ada dengan kelainan tiroid autoimun, termasuk penyakit autoimun tiroid, ya, vitiligo, dan juga gagalnya ovarium yang prematur. Yang lebih jarang, gambaran klinisnya bisa juga diabetes tipe 1 dan anemia perniciosa oleh karena defisiensi dari vitamin B12. Adrenoleukodistrofi terkait genetik X, ya, insidensinya 1 dari 20.000 dan 20.000 laki-laki, ya. Ini disebabkan oleh mutasi pada gen XALD yang mengenkode bagian peroksisomal membrane transporter protein ABCD1.
Bila prosesnya terganggu, maka akan terjadi akumulasi rantai karbon yang cukup panjang. Maksudnya rantai asam lemak ya. Lebih kurang 50% kasus itu manifestasinya pada masa anak-anak awal, lalu mengalami progresif secara cepat mengenai bagian putih daripada otak. Nah, kita lanjutkan untuk penyebabnya. Jadi insufisiensi adrenal yang primer itu paling sering penyebabnya adalah adrenalitis autoimun. Untuk adrenalitis autoimun yang terisolasi itu 30-40%, dimana 60-70%-nya itu mengalami insufisiensi adrenal sebagai bagian dari autoimun polyglandular syndrome atau APS. Autoimun disease yang bersifat koinsiden paling sering itu termasuk penyakit autoimun tiroid, vitiligo, dan gagal ovarium prematur. Tambahan gambaran yang kurang sering termasuk penyakit diabetes tipe 1 dan anemia pernisiosa yang disebabkan oleh defisiensi vitamin B12. Adrenoleukodistrofi terkait kromosom X ya, insidensinya 1 dari 20.000 laki-laki, dan ini disebabkan oleh mutasi pada gen XALD yang mengatur transport protein pada membran ya, peroksisom ya, dimana adanya mutasi tersebut akan menyebabkan akumulasi dari rantai asam lemak yang sangat panjang ya, atau lebih dari 24 karbon atom. Lebih kurang 50% kasus ini manifestasinya pada masa anak-anak dengan penyakit white matter disease atau cerebral ALD. 35% itu dijumpai pada masa remaja ataupun pada masa dewasa dini ya, dengan gambarannya yaitu dijumpainya kelainan pada mielin saraf dan juga keterlibatan dari sistem saraf perifer atau adrenomyeloneuropati ya. Dengan 15%-nya itu mengalami insufisiensi adrenal, yaitu dengan manifestasi yang tunggal. Sebagai catatan, mutasi yang jauh yang berbeda itu dengan penetrasi dan fenotip yang berbeda yang mengenai keluarga-keluarga.
Penyebab yang jarang dari insufisiensi adrenal yaitu terjadi destruksi pada kelenjar adrenal oleh karena infeksi, perdarahan, ataupun terjadinya infiltrasi. Adrenalitis oleh karena tuberkulosa itu merupakan penyakit yang sering pada negara-negara yang sedang berkembang. Metastase pada adrenal itu jarang menyebabkan adrenal insufisiensi, dan ini hanya terjadi yaitu dijumpainya metastase kecuali metastase mengenai kelenjar adrenal kiri dan kanan dan dengan ukuran yang cukup besar ya. Nah, ini kita lihat tabel penyebab dari adrenal insufisiensi yang primer. Ya, jadi kelainannya pada kelenjar adrenalnya sendiri. Ada autoimmune polyglandular syndrome 1, 2, kemudian ada isolated autoimmune adrenalitis, kemudian ada congenital adrenal hyperplasia, ada congenital lipoid adrenal hyperplasia, ada adrenal hipoplasia congenital, ada adrenoleukodystrophy, adrenomyeloneuropathy, ada familiar glucocorticoid deficiency, ada triple A syndrome, Smith-Lemli-Opitz syndrome, Kearns-Sayre syndrome, Image syndrome, Mirage syndrome, sphingosine 1 fosfat defisiensi, adrenal infeksi, adrenal infiltrasi, adrenal hemorrhage yang dipicu oleh obat, dan juga tindakan adrenalektomi yang bilateral. Penyebab adrenal insufisiensi primer selain dari CAH yang merupakan bawaan lahir itu jarang ya, yaitu kurang dari 1% kasus. Tapi kalau hal tersebut dapat dibuktikan, itu menjadi sumber pengetahuan ya tentang kelenjar adrenal dan fisiologinya. Mutasi yang menyebabkan adrenal insufisiensi yang primer termasuk adalah faktor-faktor yang mengatur perkembangan kelenjar adrenal dan proses pembentukan hormon, kemudian proses sintesa kolesterol ya, kemudian proses import dan pemecahan atau proses dari ACTH ya, dan faktor-faktor yang terlibat dalam regulasi redox ya, dan juga perbaikan DNA. Jadi adrenal insufisiensi sekunder itu merupakan akibat dari disfungsi hipotalamus dan hipofise ya. Nah, nanti kita lihat tabel dari adrenal insufisiensi yang sekunder. Yang pertama ada tumor pada hipofise yang aktif secara endokrin dan adenoma yang tidak aktif ya. Kemudian ada massa yang mengenai daerah hipotalamus dan hipofise, kemudian terjadinya radiasi pada hipofise, kemudian autoimun hipofisitis, kemudian terjadinya apopleksi pada hipofise atau perdarahan, kemudian terjadi infiltrasi pada hipofise, kemudian bisa dipicu oleh obat ya, contohnya chronic glucocorticoid excess, jadi penggunaan
glucocorticoid yang berlebihan, kemudian congenital isolated ACTH deficiency, kemudian combined pituitary hormone deficiency, dan propiomelaanocortin deficiency. Kita lanjutkan dengan manifestasi klinis dari insufisiensi adrenal ya. Pada prinsipnya gambaran klinis dari adrenal insufisiensi yang primer atau Addison disease itu karakteristiknya adalah oleh karena hilangnya sekresi glukokortikoid dan mineralokortikoid ya. Pada adrenal insufisiensi yang sekunder biasanya hanya terjadi defisiensi glukokortikoid ya, karena adrenalnya sendiri, kelenjarnya itu tetap dalam kondisi yang normal sehingga masih memberikan respon terhadap regulasi sistem renin aldosteron angiotensin system ya. Adrenal androgen secretionnya, jadi sekresi androgen dari kelenjar adrenal itu juga terpengaruh ya pada insufisiensi adrenal baik yang primer maupun yang sekunder. Penyakit-penyakit pada hipotalamus dan hipofise ini kemudian dapat menambahkan manifestasi klinis oleh karena terlibatnya aksis endokrin lainnya ya. Bisa tiroid, gonad, growth hormone maupun prolaktin, atau terjadinya gangguan penglihatan dengan hemianopia bilateral oleh karena kompresi pada kiasma. Nah, penting untuk kita kenali ya bahwa insufisiensi adrenal yang iatrogenik, artinya oleh karena pemberian obat dari dokter, yaitu glukokortikoid yang diberikan itu akan menekan aksis HPA. Ini bisa menyebabkan seluruh gambaran daripada defisiensi glukokortikoid ya. Jika glukokortikoidnya dihentikan secara tiba-tiba ya, tanpa di tapering off, tetapi pasien akan kelihatan dengan gejala klinis kasingoid oleh karena terpapar secara berlebihan terhadap glukokortikoid ya. Adrenal insufisiensi yang bersifat kronik ini menunjukkan tanda dan gejala yang tidak begitu spesifik seperti kelelahan, kurang bertenaga, dan sering mengakibatkan diagnosa yang tertunda ataupun diagnosa yang salah, yaitu dengan depresi maupun anoreksia. Gambaran yang khusus dari adrenal insufisiensi yang primer adalah ditemukannya hiperpigmentasi yang disebabkan oleh stimulasi oleh ACTH yang berlebihan terhadap melanosit. Hiperpigmentasi ini paling sering pada daerah yang terekspos terhadap yang sering mengalami gesekan dan cukup banyak menerima sinar matahari. Nah, yang berlawanan pada adrenal insufisiensi yang sekunder, kulitnya sendiri seperti yang pucat seperti tanah liat ya. Ini disebabkan oleh ACTH-nya yang rendah pada insufisiensi adrenal yang sekunder. Tadi yang primer ACTH-nya yang terlalu jadi tinggi, sedangkan pada yang sekunder ACTH-nya itu menurun ya.
Nah, ini gambaran klinisnya. Adanya hiperpigmentasi ya pada daerah yang sering mengalami pergesekan, yaitu pada palmarnya, kemudian pada kaki sebelah dorsal, kemudian pada nipple dan juga pada aksila. Nah, hiponatremi merupakan gambaran karakteristik biokimia yang dijumpai pada adrenal insufisiensi yang primer dan dijumpai pada 80% pasien ya pada waktu berobat. Hiperkalemia sendiri dijumpai pada 40% pasien pada diagnosa awal, dan hiponatremia ini terutama disebabkan oleh defisiensi mineralokortikoid. Jadi ini pada penyakit primernya di kelenjar adrenal, tapi juga bisa pada yang sekunder ya, adrenal insufisiensi sekunder, oleh karena hilangnya inhibisi oleh antidiuretik hormon ya melalui kortisol, sehingga menyebabkan SIADH, Syndrome of Inappropriate Secretion of Antidiuretic Hormone. Ya, jadi karena kortisolnya rendah, maka tidak ada yang menginhibisi antidiuretik hormon ya, sehingga terjadi sekresi antidiuretik hormon yang tidak sesuai, maka akibatnya urin banyak terbentuk dan natrium banyak terbuang. Defisiensi glukokortikoid juga akan menyebabkan sedikit peningkatan TSH yang biasanya akan kembali normal dalam beberapa hari sampai beberapa minggu setelah dimulai pemberian penggantian glukokortikoid. Kondisi adrenal insufisiensi bersifat akut disebut juga adrenal crisis ya. Biasanya terjadi setelah masa yang panjang dari keluhan yang tidak spesifik, yang kemudian paling sering ya dijumpai pada pasien-pasien dengan insufisiensi adrenal yang primer ya, oleh karena hilangnya glukokortikoid dan mineralokortikoid ya, tidak disekresi oleh kelenjar adrenal. Hipotensi postural ini kemudian dapat berkembang menjadi shock hipovolemik. Jadi gambaran insufisiensi adrenal ini bisa juga menyerupai sakit abdomen dengan nyeri pada perut, mual, muntah, dan demam. Pada beberapa kasus tampilan klinisnya menyerupai penyakit-penyakit neurologis, yaitu dengan penurunan respon, bisa kemudian menjadi stupor dan koma. Dan kondisi adrenal krisis ini dapat dipicu ya oleh penyakit yang sedang berlangsung, pembedahan, ataupun bentuk stres lainnya, ataupun peningkatan inaktivasi dari glukokortikoid, contohnya pada kondisi hipertiroid ya. Jadi hipertiroid akan menyebabkan inaktivasi dari glukokortikoid. Data prospektif menunjukkan 8,3 kasus adrenal krisis dan dari 100 pasien, dan 0,5
kematian oleh karena krisis adrenal per 100 pasien. Nah, ini gambaran tanda dan gejala dari insufisiensi adrenal ya. Ya, ini yang pertama oleh karena defisiensi glukokortikoid, sedangkan ini karena defisiensi mineralokortikoid, ini karena defisiensi adrenal endogen, dan ini tanda dan gejala lainnya. Ya, jadi ini kalau yang nampak seluruh gejala ini itu biasanya pada insufisiensi adrenal yang primer ya. Nah, kita lanjutkan dengan diagnosa. Jadi diagnosa adrenal insufisiensi ini bisa kita tegakkan dengan satu tes yang namanya short cosintropin test ya. Ini cukup aman dan sangat baik, memiliki nilai prediktif diagnostik yang tinggi ya. Nilai cut off-nya untuk dinyatakan satu kondisi kegagalan kelenjar adrenal yaitu bila kadar kortisolnya kurang dari 450 sampai 500 atau 16 sampai 18 mikrogram yang diambil 30 sampai 60 menit setelah diberikan stimulasi ACTH ya, dan nilai pastinya tergantung pada pemeriksaan yang dilakukan. Selama masa awal gangguan hypothalamic pituitary axis, yaitu dalam 4 minggu ya, terjadinya insufisiensi adrenal, pasien-pasien biasanya masih memberikan respon terhadap stimulasi ACTH yang diberikan dari eksogen. Dan dalam kondisi ini mungkin bisa dilakukan ITT atau insulin tolerance test sebagai alternatif pilihannya, yang bersifat lebih invasif dan harus dilaksanakan di bawah supervisi spesialis ya, yaitu dengan menginduksi hipoglikemia. Tapi ingat bahwa ini dikontraindikasikan pada individu dengan penyakit diabetes, kardiovaskular, dan riwayat kejang. Kalau kita ukur kadar kortisol secara acak, ini nilai diagnostiknya sangat rendah karena kadar kortisol baseline itu bisa saja kebetulan rendah ya, oleh karena adanya ritme diurnal yang fisiologis dari sekresi kortisol. Hal yang serupa pada pasien-pasien dengan adrenal insufficiency sekunder itu biasanya memiliki nilai kortisol basal yang tetap normal, dan permasalahannya adalah kortisol gagal untuk ditingkatkan konsentrasinya pada saat ada ACTH yang meningkat ya. Dan hal ini hanya bisa kita ketahui dengan tes stimulasi cosintropin tadi ya. Jadi kita mau melihat apakah kelenjar adrenalnya itu masih memberikan respon terhadap ACTH yang diberikan dari luar.
Nah, yang penting adalah tes konsintropin ini memang penting untuk diagnosa adrenal insufficiency, tapi jangan sampai ini menunda pengobatan. Khususnya bila kita curiga krisis adrenal, maka masuk akal kalau kita menilai berapa kadar kortisol dalam keadaan baseline, kemudian kita berikan terapi pengganti hormon kortisol, dan kemudian kita lakukan uji stimulasi nanti setelah keadaan memungkinkan. Ketika kita sudah bisa mengkonfirmasi insufisiensi adrenal, maka pengukuran kadar ACTH plasma ini merupakan tahap lanjut ya, dimana kalau dia meningkat ACTH-nya itu berarti suatu kondisi defisiensi adrenal yang primer, dan kalau dia kadarnya rendah itu berarti merupakan defisiensi adrenal yang sekunder ya. Pada adrenal insufisiensi yang primer, maka kita akan menemukan, kalau kita menemukan plasma renin yang meningkat, ini juga mengkonfirmasi terjadinya defisiensi mineralokortikoid. Pada tahap awal, pasien-pasien dengan insufisiensi adrenal yang primer ini sebaiknya dilakukan screening terhadap autoantibody steroid sebagai marker dari autoimun adrenalitis. Kalau tes ini negatif, maka kita perlu pencitraan adrenal dengan CT scan untuk menilai kemungkinan terjadi perdarahan, infiltrasi ataupun massa pada kelenjar adrenal. Pada pasien-pasien laki-laki dengan autoantibody yang negatif, maka kita sebaiknya mengukur kadar asam lemak yang sangat panjang untuk eksklusi terhadap X-linked adrenoleukodystrophy. Pasien-pasien yang dengan ACTH yang rendah ya, dengan defisiensi kortisol, berarti kelainannya adalah pada hypothalamic pituitary, maka kita perlu pencitraan dengan MRI kalau ACTH-nya ternyata rendah. Jadi kalau ACTH-nya tinggi, kemudian kortisolnya rendah, berarti dia primer. Kalau dia ACTH-nya yang rendah dan kortisolnya juga rendah, berarti dia suatu kondisi yang sekunder, dan kita perlu mempertimbangkan mencari tahu apakah ada kelainan di hipothalamic pituitary-nya, hipotalamus dan hipofisa. Gambaran-gambaran yang menunjukkan adanya apopleksi pada hipofise seperti sakit kepala yang tiba-tiba ataupun ada riwayat trauma kepala, ini harus secara hati-hati kita eksplorasi, khususnya bila tidak ada ditemukan lesi pada pemeriksaan MRI. Kita lanjutkan dengan pengobatannya. Pada kondisi adrenal insufisiensi yang akut, maka perlu segera pemberian rehidrasi, cairan harus digantikan, yaitu dengan pemberian infus salin 1 liter per jam dan harus dengan monitor kardiak yang kontinus. Kemudian kita berikan pengganti glukokortikoid, yaitu dengan injeksi bolus hidrokortison 100 mg diikuti dengan 200 mg dalam 24 jam, yang sebaiknya dengan infus kontinus ataupun dengan IV
bolus ataupun dengan intramuskular. Penggantian untuk mineralokortikoidnya dapat dimulai setelah ketika dosis harian hidrokortison sudah bisa dikurangi sampai dengan kurang dari 50 mg. Karena hidrokortison dengan dosis yang lebih tinggi itu juga sudah cukup menstimulasi reseptor mineralokortikoid. Penggantian glukokortikoid untuk adrenal insufisiensi yang kronik sebaiknya diberikan pada dosis yang menggantikan sesuai dengan produksi kortisol fisiologi harian ya, yaitu dengan pemberian hidrokortison 15-25 mg dengan 2 atau 3 dosis yang terbagi. Pada kehamilan ini memerlukan juga peningkatan dosis hidrokortison sebanyak 50% selama trimester terakhir. Pada semua pasien setidaknya 1,5 dosis harian itu diberikan pada pagi hari. Setengah dosis hariannya diberikan pada pagi hari. Saat ini glukokortikoid obat yang diberikan itu belum berhasil meniru ya ritme sekresi kortisol secara fisiologis. Glukokortikoid yang bekerja panjang seperti prednisolon atau dexamethasone itu tidak dianjurkan karena bisa meningkatkan pemaparan glukokortikoid oleh karena aktivasi reseptor glukokortikoid yang seharusnya tidak terjadi pada saat secara fisiologi hormon kortisol itu dalam keadaan rendah ya. Belum ada hitungan ekuivalen dosisnya yang benar-benar, tapi mungkin kita bisa panduannya bisa 1 mg hidrokortison itu setara dengan 1,6 mg kortison asetat, setara dengan 0,2 mg prednisolon, setara dengan 0,25 mg prednison, dan setara dengan 0,025 mg dexamethasone. Monitoring terhadap penggantian glukokortikoid itu berdasarkan anamnesis dan pemeriksaan tanda dan gejala daripada kelebihan glukokortikoid ataupun kekurangan glukokortikoid, termasuk pengukuran berat badan dan tekanan darah. Kadar plasma ACTH, kemudian kadar kortisol bebas 24 jam di dalam urin, kemudian kurva kadar kortisol harian. Ini bisa menunjukkan apakah hidrokortison sudah dikonsumsi atau belum, tetapi tidak bisa memberikan informasi tentang kualitas pengobatan kita. Pada pasien-pasien dengan insufisiensi adrenal primer yang terisolasi, maka monitoringnya termasuk terhadap penyakit tiroid autoimun, dan pada pasien perempuan itu kita harus hati-hati kemungkinan terjadinya gagal pada ovarium. Pemberian glukokortikoid di atas dosis fisiologi, yaitu dengan dosis ekuivalen terhadap 30 mg hidrokortison atau lebih. Ingat, ini akan mempengaruhi metabolisme tulang sehingga harus dievaluasi kepadatan mineral pada tulang. Pada pasien dengan insufisiensi adrenal perlu diajarkan tentang penyesuaian dosis glukokortikoid dalam keadaan stres.
biasanya, yaitu dengan 2 kali lipat pemberian dosisnya untuk oral glukokortikoid pada kasus adanya penyakit-penyakit dengan demam dan pada saat bed rest, dan perlunya injeksi hidrokortison dengan dosis harian 100 mg pada kasus muntah-muntah yang cukup lama, pembedahan maupun pada kasus trauma. Pada pasien-pasien yang hidup atau bepergian ke daerah-daerah dengan rumah sakit mungkin yang cukup jauh, sebaiknya membawa injeksi hidrokortison sendiri ya, jadi menjadi emergency kit ya, dan juga ada kartu steroid emergency card dan kalung, dan harus dilatih bagaimana menggunakan sendiri hidrokortison injeksi tersebut ya, manakala mungkin terjadi akut defisiensi. Penggantian mineral kortikoid pada defisiensi adrenal yang primer itu sebaiknya dimulai dengan dosis 100 sampai 150 mikrogram fludrokortison. Apakah kita sudah cukup memberikan pengobatan, itu dievaluasi dengan mengukur tekanan darah pada saat duduk, berdiri, dan kita menilai apakah terjadi postural hipotensi yang disebabkan oleh hipovolemi. Sebagai tambahan, kadar natrium dan kalium dan plasma renin juga harus diukur secara teratur. Kadar renin sebaiknya dijaga pada batas atas nilai normal. Perubahan dosis glukokortikoid juga berpengaruh terhadap penggantian mineralokortikoidnya, karena kortisol juga bisa terikat dengan reseptor mineralokortikoid. Jadi 40 mg hidrokortison itu setara dengan 100 mikrogram fludrokortison. Pada pasien-pasien yang hidup atau bepergian ke daerah yang panas atau tropis, maka dosis fludrokortison harus ditingkatkan 50 sampai 100 mikrogram selama musim panas. Dosis mineralokortikoid juga harus disesuaikan selama kehamilan oleh karena adanya aktivitas anti mineralokortikoid dari progesteron. Tapi ini lebih sering tidak lebih sering ya diperlukan dibandingkan dengan penyesuaian dosis hidrokortison. Jadi lebih perlu hidrokortison yang disesuaikan dosisnya. Konsentrasi renin plasma tidak bisa menjadi alat untuk monitor selama kehamilan karena renin secara fisiologi akan meningkat selama masa kehamilan. Penggantian adrenal androgen pada pasien-pasien yang kekurangan energi sekalipun sudah menerima glukokortikoid yang optimal dan mineralokortikoid yang cukup. Ini juga diperlukan pada kekurangan libido. Kemudian pemberiannya adalah dengan 25 sampai 50 mg DHEA ya, 1 kali sehari. Pengobatannya dimonitor dengan mengukur kadar DHEAS, androstenedion, testosteron, dan juga hormon seks 24 jam setelah pemberian dosis terakhir DHEA. Nah, ini algoritmenya untuk manajemen pasien-pasien yang kita curigai terjadi insufisiensi adrenal ya. Jadi kita akan curiga bila dijumpai penurunan berat badan, fatigue, hipotensi postural,
hiperpigmentasi dan hiponatremi. Lalu kita screening dan diagnosa dengan mengukur plasma kortisol 30-60 menit setelah pemberian 250 mg konsentropin IM atau IV. Ya, kalau dijumpai kortisol post konsentropinnya kurang dari 450-500, maka kita nyatakan defisiensi adrenal. Kemudian complete blood counts, kadar natrium, kalium, kreatinin, urea, dan TSH kita juga periksa. Diagnosa banding kita tegakkan dengan mengukur plasma ACTH, plasma renin, dan kadar konsentrasi aldosteron. Kalau dia primer dan bisa sekunder, kita lihat pada primer ACTH-nya tinggi, reninnya tinggi, dan aldosteronnya rendah. Karena yang menjadi kelainan adalah di kelenjar adrenalnya sendiri. Obatnya adalah pemberian glukokortikoid dan mineralokortikoid, dan harus diperiksa adrenal autoantibody. Sedangkan pada yang sekunder, ACTH-nya rendah, reninnya tetap normal, aldosteronnya tetap normal. Ya, karena yang bermasalah adalah di ACTH-nya. Maka obatnya adalah dengan pemberian glukokortikoid, dan harus diperiksa kenapa ACTH rendah, yaitu dengan MRI pada hipotalamus dan hipofisenya. Dan bila autoantibodinya positif, mungkin terjadi autoimun adrenalitis atau autoimun polyglandular syndrome. Kalau negatif, kita perlu periksa chest X-ray, kadar serum 17-OHP, dan pada laki-laki kita ukur konsentrasi asam lemak bebas panjang, dan juga perlu CT scan pada adrenal. Kalau dijumpai kelainan, mungkin dijumpai infeksi pada adrenal karena tuberkulosis, infiltrasi karena limfoma, perdarahan, dan juga adanya congenital adrenal hyperplasia. Kalau dia negatif, maka mungkin mungkin adalah suatu autoimun adrenalitis, dan pada laki-laki pertimbangkan adrenoleukodystrophy. Dan kalau dijumpai kelainan pada MRI pituitary, berarti kemungkinan besar ada massa di hipotalamus dan hipofisanya. Kalau negatif, maka kita harus bertanya tentang riwayat pemberian glukokortikoid, ya, dan apakah ada riwayat trauma kepala, dan pertimbangkan diagnosa ACTH defisiensi yang terisolasi. Nah, itu seluruhnya tentang adrenal defisiensi.